Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, mari kita awali dengan bacaan Ummul Quran. Semoga kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan lahir dan batin. Keluarga kita, jamaah kita yang sakit semoga segera disembuhkan oleh Allah, dan ilmu yang kita kaji semoga bermanfaat. Wala manawiyan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal. Ajma'ul ulama'u ala jawazi dzikri bil qalbi wal lisan. Para ulama sepakat tentang dibolehkannya zikir dengan hati dan lesan lil muhdisi, bagi orang yang punya hadas, yang berhadas, wal junubi, junub, wal haidi, haid, wan nufasai, dan nifas. Jadi ulama sepakat orang yang dalam keadaan berhadas, junub, hadas itu ya bisa hadas kecil atau hadas besar ya. Hadas kecil kalau di sini kelihatannya mengarah pada hadas kecil yang membatalkan wudu. Wal junub itu orang yang setelah hubungan suami istri, itu namanya dalam keadaan junub, ini termasuk hadas besar. Wal haid, orang perempuan yang sedang haid. Wan nufasai, dan ketika setelah melahirkan dalam keadaan nifas. Boleh zikir dengan hati dan lisan. Wa dzalika fit tasbih wa tahlili wa tahmidi wa takbiri was sholati ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa du'ai. Yang demikian itu diperbolehkan ya, baik dalam berzikir membaca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdoa. Wa dzalik, dan yang lainnya. Jadi para jamaah khususnya ibu-ibu ya, dinalika ketika panjenengan dalam keadaan berhadas, apa hadas kecil, hadas besar ya, yang disebabkan ya, batalnya wudu, atau dalam keadaan junub, haid, dan nifas, itu boleh untuk berzikir ya. Apapun bacaan zikir yang kita baca, termasuk baca sholawat Nabi ya. Jadi yang terbiasa sholawatan ya, dengan masak tidak masalah, walaupun dalam keadaan menstruasi atau haid ya. Begitulah doa
Di ibu-ibu jangan kemudian ketika punya hadas besar dalam keadaan ya hadas besar terus nggak mau doa, ya, menghentikan doa. Jadi ini kurang benar. Jadi yang benar tetap doa itu terus. Ya, tiada hentinya dalam keadaan apapun. Kita memang butuh kepada Allah. Nah ini butuh Allah sehingga terus menerus meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Walakinna qiraat al-Qur'ani haramun, akan tapi membaca Al-Qur'an itu haram, tidak boleh alal junubi wal haidi wan nufasai, bagi orang yang dalam keadaan junub. Ya, kalau junub itu bisa bapak-bapak, bisa ibu-ibu. Wal haidi wan nufasai, haid dan dalam keadaan nifas. Jadi ibu-ibu dalam keadaan haid ataupun nifas tidak boleh membaca Al-Qur'an. Sawa'un qara'a qalilan au katsiran, sama saja membacanya sedikit atau banyak, hatta ba'du ayat, ya, walaupun hanya sebagian ayat saja. Wa yajuzu lahum ijra'ul qur'ani 'alal qalbi min ghairi lafdin, diperbolehkan bagi mereka itu melafalkan Al-Qur'an, ya, dalam hati, min ghairi lafdin, tidak diucapkan. Jadi yang boleh itu dalam hati, tidak diucapkan. Wa kadzalika, demikian itu juga an-nadharu fil mushafi, ya, melihat al-mushaf, di mushaf Al-Qur'an. Jadi sama, ada orang buka Al-Qur'an ketika dalam keadaan junub, dalam keadaan haid maupun nifas, melihat, ya, Al-Qur'an boleh. Jadi melihat boleh. Wa imraruhu alal qalbi, ya, dan boleh untuk merenungkan dalam hati. Ada orang baca Quran, kita memahami artinya atau isi kandungannya, kita renungkan. Ya, dalam keadaan tadi itu junub, ya, ibu-ibu haid dan nifas itu boleh merenungkan isi kandungan ayat Al-Qur'an. Qala ashabuna, para sahabat kami adalah para yang mengikuti mazhab Syafi'i berkata, wa yajuzu, berpendapat ya, wajazuril junubi wal haidi ayyakula indal musibah, diperbolehkan bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, ya, untuk ayyakula, mengucapkan indal musibah, ketika tertimpa musibah, mengucapkan apa? Ayyakula tadi itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kan bagian dari Al-Qur'an, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah ayat 156. Ketika terpreset dalam keadaan haid, ya, mungkin di dapur licin, ya, kemudian karena sudah terbiasa berzikir mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna raji'un, tidak berdosa, boleh. Jadi walaupun dalam keadaan junub ataupun haid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa inda rukubid dabbah, itu pula ketika naik kendaraan. Ya, ketika naik, biasa yang kita baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Kalau diteruskan wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Jadi di sini disebutkan hanya ayat 13-nya saja. Az-Zukhruf, ya, surat yang 43 ayat 13. Ya. Jadi ketika naik kendaraan, ya, kemudian membaca doa
zikir yang biasa kita baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Tambahi boleh wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya. Kita mengakui subhana, hanya Allah yang maha suci. Ya, yang lainnya kita ini ya, punya kesalahan, punya dosa, nggak ada yang suci. Ya. Hanya Rasulullah yang maksum, itu hanya ya, Nabi kita Muhammad yang dijaga ya, dari berbuat dosa, untuk melakukan yang salah. Jadi sebelum melakukan sudah diingatkan langsung, itu Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kita manusia biasa ya nggak ada yang suci, jadi sehingga nggak boleh kita sok suci ya, hingga merendahkan orang lain, tidak boleh. Kita akui hanya Allah yang maha suci, subhana alladzi sakhkhara lana hadza, ya, yang telah menundukkan bagi kami kendaraan ini. Dalam arti kalau dulu itu kendaraannya adalah unta, kuda ya. Kalau nggak ditundukkan oleh Allah, ya bisa dibayangkan untanya nggak mau ditumpangi, ya gerak terus, gerakannya yang sulit ya untuk dikendalikan. Sama apalagi kuda ya, bisa yang nunggangi bisa terlempar ya, bisa diinjak. Nah, kita ketika naik kendaraan, termasuk sekarang naik apa saja ya, yang kita naiki, ya, kita zikir, kita berdoa kepada Allah ya, dengan bacaan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin, supaya apa? Kita selamat dalam perjalanan ya, walaupun di rumah sudah disiapkan, diperbaiki ya kendaraan yang mau kita naiki, tapi kalau Allah tidak ya sesuai dengan keinginan kita, bisa saja orang itu bisa celaka ya. Jadi umpama ya sudah ketika mau berangkat dilihat remnya, kampas remnya, ya koplingnya gimana ya, pasnya masih bisa baik apa enggak, apa sudah menipis ya. Apalagi kalau mau berkendara ke mana ini, ke Batu, ke Pacet, ke Rawas, kan naik turun itu kan ya. Jadi harus benar-benar kendaraannya ya diperhatikan benar. Di samping itu ketika naik, kalau sudah dianggap baik ya, kita sudah yakin ya tidak ada masalah, ketika naik kita baca doa subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin ya. Ya, semuanya kita kembalikan kepada Allah. Wa ma kunna lahu muqrinin ya. Kenapa? Sebelumnya itu kita tidak mampu untuk menguasai kendaraan itu. Di semuanya Allah yang dapat ya menjalankan dengan baik, yang menguasainya ya, bisa berjalannya kendaraan itu sesuai dengan keinginan pengendaranya, supirnya ya, itu semuanya Allah ya. Nah, kalau kita ambil pelajaran kemarin, pesawat apa yang hilang? Nah, Sriwijaya ya. Ya mestinya semua sudah dicek semua itu ya, pesawat itu sebelum ya dipakai ya, belum take off ya, itu sudah dicek semua ya. Jadi tapi Allah ternyata tidak menghendaki penumpangnya selamat, sehingga hanya setelah take off 4 menit sudah hilang dari pantauan radar ya. Ya, apapun sebabnya itu Allah yang tahu. Selama ini walaupun apa ini kotak hitam itu ketemu, tapi belum pernah diungkap sampai dengan tuntas kan ya.
sebabnya apa itu. Itulah manusia, tapi bagi Allah semuanya diketahui oleh Allah. Allah menghendaki semacam itu. Sehingga kita ya perlu zikir ini tiada hentinya. Ya. Dan kalau di medsos kita diingatkan ketika naik pesawat tidak boleh mainan handphone, HP. Kadang-kadang ada yang ya mungkin apa karena bisnisnya, apa karena yang lainnya supaya bisa tenang, ya, HP dihidupkan, ya. Jadi ini berpengaruh ya, kepada mesin pesawat, sehingga setiap mau ya terbang itu mesti diingatkan. Tapi karena itulah sementara ini bangsa Indonesia belum bisa disiplin. Ya, kita ini masih orang kita ini belum bisa mematuhi ya, aturan-aturan yang ada. Jadi ketika kita dalam keadaan junub maupun haid boleh membaca ya, kalimah-kalimah ayat-ayat yang dalam Al-Quran yang biasa kita baca ya. Wa inda du'a, dan juga begitu ketika doa, seperti artinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini juga kan ayat Al-Qur'an, Al-Baqarah 202. Idza lam yaksuda bihil Qur'an. Diperbolehkan apabila keduanya, maksudnya orang yang dalam keadaan junub dan haid tadi itu tidak bermaksud membaca Al-Qur'an. Jadi bukan niatnya membaca Al-Qur'an, memang terbiasa zikir dengan ayat-ayat Al-Qur'an itu. Ya, terbiasa kita mau makan bismillahirrahmanirrahim, teruskan Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya. Ini kule eling, nek boten eling. Ya. Diwaca. Ya. Jadi bismillahirrahmanirrahim ya juga ayat Al-Qur'an, bagian dari surat Fatihah. Ya. Jadi boleh karena sudah terbiasa kita lakukan untuk zikrullah, ayat-ayat Al-Qur'an tadi ya, kita membacanya boleh, tetapi bukan kita niati kita bermaksud untuk membaca Al-Qur'an. Walahuma ayyakula, begitu pula bagi keduanya, maksudnya orang yang dalam keadaan junub dan haid, ayyakula untuk mengatakan, mengucapkan bismillah walhamdulillah idza lam yaksuda Al-Qur'an, apabila tidak bermaksud membaca Al-Qur'an. Sawa'un qasada dzikra aw lam yakul lahuma qasdun. Sama saja ya, qasada keduanya, orang yang dalam keadaan junub wal haid itu zikir aulam yakun lahuma qasdun, walaupun tidak punya maksud untuk zikir. Wala ya samani illa idza qasadal Qur'an. Tidak ada dosa bagi keduanya kecuali apabila keduanya itu bermaksud ya membaca Al-Qur'an. Jadi ayat Al-Qur'an tadi itu kalau dipakai untuk zikir yang karena biasa diucapkan ya itu tidak berdosa. Ya, kecuali kalau punya keinginan baca Al-Qur'an itu yang tidak boleh, itu yang haram. Wa yajuzu lahuma qira'atu ma nusikhat tilawatuhu kasyaikh wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Jadi diperbolehkan bagi keduanya membaca ayat-ayat ya tilawah yang sudah dinasah, dihapus, seperti kasyaikh wasyaikhatu idza zanaya farjumuha. Itu ada menurut ya ulama
Ya, ayat Al-Quran itu ada yang nasakh mansukh, ada yang ya, dihapus, dinasakh. Ya. Fama idza qala li insan, dan adapun apabila keduanya, ya, saya kalau menyebut keduanya itu adalah orang yang dalam keadaan junub dan haid, ya. Keduanya qala, ya, berkata li insanin kepada manusia, hudil kitaba biquwah. Jadi ini adalah bagian dari Al-Qur'an atau ayat Al-Qur'an, ya. Hudil kitaba biquwah. Ya. Ambillah kitab itu biquwah dengan sungguh-sungguh. Ya. Mungkin nyuruh ya santrinya atau anaknya untuk mengambilkan ya buku yang besar, ya. Ya. Karena bahasa Arab ngomong khudil kitab biquwah, padahal itu juga sebagai bagian ayat Al-Qur'an, ya. Au qala, atau keduanya ya mengatakan udkhuluha bisalamin aminin, masuklah ya kamu ya dengan aman, selamat, ya, tentram, damai, ya, aminin itu dengan tenang, dengan aman, ya. Menahwu dzalik, dan yang sejenisnya. Fa in qasada ghairal qur'ani lam yahrum. Ya. Jadi jika keduanya tidak bermaksud ya membaca Al-Qur'an, jadi memang tidak punya keinginan untuk membaca Al-Qur'an, ghairul Qur'an, maka lam yahrum, tidak berdosa, tidak haram, ya. Diperbolehkan. Berikutnya wa idza lam yajida al-ma'u tayammama wa jaza lauma al-qira'at. Apabila wa idza lam yajida, apabila orang yang dalam keadaan junub dan haid itu tidak menemukan, wa lam yajida, keduanya tidak menemukan al-ma'u, air, tayammama, maka keduanya bertayamum. Jadi dalam keadaan junub ataupun haid, setelah selesai tidak menemukan air, lalu bertayamum, wajaza laumal qiraah, maka bagi keduanya boleh membacanya. Jadi dengan tayamum itu boleh ya sebagai pengganti mandi, ya, kemudian membaca Al-Qur'an boleh. Fa'in ahdasa ba'da dzalika lam tahrum 'alal qira'atu kama law ihtasala summa ahdasa. Fa'in ahdasa, dan ketika ia berhadas ba'da dzalika, sesudah itu, ya, lam tahrum 'alaihi al-qira'at, maka tidak haram baginya untuk membacanya. Jadi setelah tayamum, ya, kemudian ternyata batal, berhadas lagi, ya. Jadi, maka bagi orang semacam ini, orang dalam keadaan setelah tayamum kemudian berhadas, ya, tidak haram baginya untuk membaca Al-Quran, tetap boleh, kama lawihta salah summa ahdasa, sebagaimana orang yang telah mandi ya dari junub, dari setelah haid, kemudian ia berhadas, ya, boleh membaca Al-Quran. Summa la farqun baina ayyakuna tayammuhu li adamil ma' fil khadar aw fis safari. Tidak ada perbedaan di antara ya tayamumnya itu karena tidak ada airnya fil khadar, itu berada dalam rumah atau dalam tempat tinggalnya, au fi safar, atau ya dalam keadaan bepergian, tidak membedakan. Walahu falahu, maka baginya
ay yaqra al-Qur'ana ba'dahu wa in ahdasa. Maka baginya boleh membaca Al-Qur'an sesudahnya, sesudah bertayamum tadi, ya, baik ketika di rumah maupun bepergian. Wa in ahdasa, ya, walaupun dia dalam keadaan setelah tayamum kemudian berhadas. Wa qala ba'du ashabina, dan berpendapat sebagian sahabat kami, jadi para ulama yang mengikuti alirannya mazhabnya Syafi'i, in kana fil khadari shalla bihi wa qara'a bihi fi sholati. In kana, jika ia ada, ya, berada fi khadar, di rumah, sholat kemudian melakukan sholat, ya, setelah tayamum tadi sholat, wa qara'a membaca Al-Qur'an, wa qara'a bihi membaca Al-Qur'an fi sholati, dalam sholat. Di dalam sholat itu kan setelah Fatihah ada bacaan apa? Surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Qur'an, ya. Wala yajuzu ay yaqra'a kharja sholati. Tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar sholat. Jadi menurut pendapatnya para ulama mazhab Syafi'i, ya, ketika tidak ada air itu tadi tayamum, ya, kalau berada dalam rumah itu boleh melakukan sholat kemudian membaca ayat Al-Qur'an setelah Fatihah dalam sholat, itu boleh. Tetapi tidak boleh ayat Qur'an kharijal sholah, ya, tidak boleh membaca Al-Qur'an di luar sholat. Wasahihu jawazuhu, ya, kama qaddamnahu. Jadi kebenaran pendapat ini, ya, diperbolehkannya sebagaimana keterangan yang terdahulu. Li'anna tayammumahu, karena tayamumnya itu qama maqamal ghusli, sebagai pengganti mandi. Walitamal junub, walaupun tayamum karena junub, summa ra'a ma'a, kemudian orang yang junub tadi setelah tayamum melihat air, yalzimuhu istimaluhu, ya, maka dia harus memakainya, maksudnya harus mandi, ya, harus mandi, memakai air tadi berarti harus mandi. Fa innahu yakhrumu alaihil qira'ah. Jadi maka sesungguhnya yakhrum, ya, dilarang alaihi, adanya kepadanya al-qira'atu, membaca Al-Qur'an. Wa jami'u ma yakhrumu alal junub, dan semua orang itu diharamkan, tidak diperbolehkan bagi orang junub hatta yahtasila, sehingga dia mandi. Di pengertiannya begini, ketika tayamum, ya, kemudian kok ada air, melihat air, maka harus cepat segera mandi. Kalau enggak segera mandi, dia tidak boleh membaca Al-Qur'an, karena sudah ada air. Tayamum tidak bisa sebagai penggantinya mandi tadi, karena sudah melihat air, okay? Jadi ini yang difahami. Jadi ketika orang itu, ya, tidak menemukan air sebagai pengganti mandi atau wudhu, itu adalah dengan tayamum. Kalau di sini berkaitan dengan junub dan haid berarti mandi. Tapi ketika melihat air maka harus segera mandi. Kalau enggak segera mandi berarti tidak boleh membaca Al-Qur'an, ya, sehingga dia mandi. Walai tayammama wa shalla wa qara'a summa aradat tayammum li hadasin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalika lam tahrum alaihi qira'ah. Jadi walaupun tayamumnya itu, ya, untuk sholat membaca Al-Qur'an, atau untuk keinginan tayamumnya itu karena menghilangkan hadas, atau untuk keperluan kewajiban yang lainnya atau lain-lainnya, lam tahrum alaihi shalah alaihi qiraah, maka tidak diharamkan untuk membacanya. Jadi pengertiannya kembali lagi para jamaah,
ketika orang itu menemukan air maka segera mandi, ya. Jadi segera mandi supaya apa? Hal-hal yang dilarang bagi orang yang junub dan haid tadi diperbolehkan untuk melakukannya, untuk membacanya. Kalau melakukan seperti sholat, ya kalau membaca ya seperti Al-Quran. Hadza wal madhab as-sahihul muhtar. Ini tadi adalah pendapatnya ya madhab as-sahih yang benar, al-mukhtar dan terpilih. Jadi itu pendapat yang benar dan terpilih. Wa fihi wajhun li ba'di ashabina ayyahrumu. Dan dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, ada yang berpendapat sebagian daripada sahabat kami annahu yahrumu, bahwa itu adalah tidak boleh. Ya, wa huwa dhaif, tapi ini adalah lemah. Amma idza lam yajidul junub ma'an, adapun apabila bagi orang junub itu tidak menemukan air wala turaban dan debu, fa inna yusalli, maka baginya berkewajiban untuk melakukan sholat li hurmatil wakti, untuk menghormat waktu, ya, ala hasabi halihi, menurut ya keadaannya. Di jamaah rahimakumullah, ya memang kalau di Indonesia insya Allah ya tidak terjadi yang semacam begini ya. Jadi karena Saudi Arabia atau Timur Tengah itu banyak gurun pasirnya, jadi daerah gurun pasir ya, tidak subur tanahnya seperti di Indonesia. Waktunya juga begitu, hujan dan sumber dari tanah itu berlimpah ruah, ya insya Allah tidak ditemukan keadaan-keadaan semacam ini. Ini bagi orang-orang yang tertentu ya, mungkin ketika ya tidak menemukan ya air, tidak menemukan debu, ya, maka dalam keadaan ketika selesai junubnya atau haidnya, ya, walaupun tidak mandi dan tidak tayamum, itu diperbolehkan ya untuk sholat. Sholatnya adalah untuk menghormat waktu, ya, li hurmatil wakti ala hasabiha. Wa tahrumu 'alal qiraa'ah kharijas shalah, tetapi diharamkan baginya membaca Al-Qur'an di luar salat. Tadi kan belum dalam keadaan suci kan, ya, karena enggak ada yang dipakai untuk bersuci, enggak ada air, enggak ada debu. Ya, enggak bisa untuk mandi, enggak bisa untuk tayamum. Orang ini boleh melakukan salat, ya memang perintah untuk salat untuk menghormat waktu. Tetapi setelah salat tidak boleh kemudian membaca Al-Quran di luar sholat. Wa yahrumu alaihi yaqra'a fi sholati ma zada al-Fatihah, dan diharamkan baginya untuk membaca Al-Quran di dalam sholat itu ya bacaan sesudah Al-Fatihahnya. Yang diperbolehkan karena belum dalam keadaan suci itu hanya Fatihahnya saja, yang rukun saja ya. Jadi orang yang belum bersuci dari hadas tadi, ya junub maupun haid, ya karena tidak ada alat untuk bersuci, itu boleh melakukan sholat karena menghormat waktu. Ya. Di luar sholat tidak boleh baca Al-Quran, di dalam sholat pun hanya dibaca surat Fatihah. Ya, tidak boleh yahrum alaihi yaqra'a fi sholati ma zada al-Fatihah. Ya, jadi boleh baca Al-Quran dalam sholat yang sesudah Al-Fatihahnya. Jadi hanya Fatihahnya saja yang diperbolehkan. Wal tahrumul Fatihah, apakah surat Fatihah juga diharamkan? Fihi wajhani. Ya, dalam hal ini ada dua pendapat. Asahuma la tahrumu bal tajibu. Pendapat yang pertama itu adalah yang benar di antara dua pendapat itu, tidak haram, dalam arti diperbolehkan untuk membaca Fatihah, bal tajib, akan tapi juga karena baca Fatihah itu wajib. Mengapa? Fa inna sholata la ya
tasihhu illa biha. Sesungguhnya salat itu tidak sah kecuali dengan membaca Al-Qur'an. Wa kama jazat as-salatu li darurati tazul qiraah. Sebagaimana diperbolehkan salat itu karena darurat, ya, untuk membaca tajwid, dan diperbolehkan membaca, ya, membaca Al-Qur'an karena darurat. Wasani, yang pendapat kedua, tahrum, ya, pendapat kedua tidak boleh, ya. Bal ya'ti bil adhkar allati ya'ti biha man la yuhsinu syai'an minal Qur'an. Tetapi pendapat yang kedua itu tidak boleh, ya, membaca Fatihah tadi itu, ya, di dalam sholat karena belum bersuci, ya, tetapi diperbolehkan untuk tetap membaca zikir yang ada ayatnya Al-Qur'an yang biasa dibaca, ya, bal ya'ti bil azkar, akan tapi boleh membaca zikir allati ya'ti biha wala yusin syai'an minal Qur'an. Jadi ayat-ayat Al-Qur'an yang difahami, ya, dalam keadaan kebiasaan, ya. Wa hadhihi furu'un ra'aitu isbatuha huna li ta'liqiha bima dzakartuhu. Ya, jadi ini, ya, pendapat-pendapat, ya, dalam pembahasan yang berkaitan dengan zikir yang sudah dijelaskannya oleh pengarang kitab, ya. Padzakartuha mukhtasira, kami sebutkannya secara ringkas. Wa illa falha tatammat wa adillatu mustawfatu fi kutubil fikih. Ya, ini semuanya, ya, bisa dilihat secara lengkap, dalil-dalil yang menunjukkan pendapat-pendapat di atas itu sebagaimana yang ada dalam kitab fikih, ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, ya, itulah yang berkaitan dengan zikir bagi orang-orang yang dalam keadaan berhadas, ya. Boleh tidaknya sudah saya terangkan dalam kitab ini. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah lah yang lebih mengetahuinya kebenarannya. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.